Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahma dengan NIM 201129010 dari kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Morfologi dan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman materi mengenai afiks bahasa Indonesia. Bagi yang penasaran, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai afiks bahasa Indonesia yang berisi prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan derivasi. Sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu afiks. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem desain. Morfem merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiks adalah bentuk yang diubah pada bentuk dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal, seperti prefiks, infiks, konfliks, atau sufiks. Bentuk atau morfem yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Bentuk atau morfem yang dipakai untuk menurunkan kata seperti afiks atau imbuhan seperti ber, an, dan beran. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar awalan ber. Adalah bahasa Indonesia yang paling produktif, misalnya ber, meng, peng, di, me, dan per. Contoh kalimat yang pertama yaitu Ari bermain air. Kedua, buku ini dilihat dari Adi. Ketiga, Andre mengikat tali jemuran. Keempat, Adi melamar kerja di bengkel. Yang kedua yaitu sufiks. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar, misal an, kan, dan i, akhiran. Contoh kalimat yang pertama yaitu galian sumur itu dalam sekali. Contoh kedua, tolong lemparkan bola itu ke sini. Contoh terakhir, jangan lempari dia dengan batu. Yang keempat yaitu konfliks. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan. Misalnya beran, berkan, kean, pean, peran. Contoh kalimat, adikku berpakaian sendiri. Hasil itu berdasarkan penelitian. Kekayaan Adi tidak terhitung jumlahnya. Penampilan dan sangat rapi. Ucok mengikuti perkumpulan lawak Indonesia. Yang kelima yaitu infleksi. Infleksi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefiks, sufiks, ataupun infiks, maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Misalnya kata book menjadi books. Book yang pertama adalah buku yang hanya berjumlah tunggal, sedangkan kata books adalah buku yang jamak. Akan tetapi, baik book maupun books, keduanya masih sama-sama sebagai kata benda. Yang terakhir yaitu derivasi. Derivasi adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Misalnya imbuhan pada kata sing menjadi singer. Sing adalah kata kerja yang berarti menyanyi. Ketika mendapat imbuhan maka berubah menjadi kata benda singer yang berarti penyanyi. Dari pengertian sederhana ini kita bisa memahami bahwa derivasi akan mengakibatkan perubahan kelas kata dan makna dari kata yang mendapatkan imbuhan derivasi. Di dalam bahasa Indonesia, kita bisa menjumpai misalnya kata pukul menjadi pemukul dan pemukulan. Proses imbuhan derivasi mengakibatkan perubahan makna dan kelas kata. Kata pukul yang merupakan kata kerja
berubah menjadi kata benda ketika mendapat imbuhan pe menjadi pemukul dan imbuhan pean menjadi pemukulan. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.